sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga akan ditanya, mata akan ditanya, hati akan ditanya. Allah tak pernah tidur. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang berbuat aniaya, siapa yang berbuat murka Allah, Allah tak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatun. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Yang dulu-dulu, yang zalim-zalim, yang aniaya-aniaya, dunia terbalik, hari berubah, musim berganti, kita malah kasihan melihat dia. Suatu malam, ini kecil, Ustadz kok tahu Fir'aun terbujur kaku di samping sungai Nil, ada namanya Tahrir Square. Fir'aun terbujur kaku. Saya begitu sampai di Mesir, penasaran mau jumpa Fir'aun. Mana kamar Fir'aun? Sana. Saya pun datang, masuk ke dalam. Mana kamar Fir'aun? Atas. Oh, rupanya walaupun sudah mati, kamar dia tetap di atas. Naik saya ke atas. Pas mau masuk ke dalam, bergetar hati saya. Kenapa? Tertulis tiket 100 pon. Akhirnya setelah bayar, dalam hati saya, celaka Fir'aun, sudah mati bayar juga. Sampai ke dalam, saya lihat beberapa bule dan pakle beserta anak-anak mereka. Dulu Fir'aun menyembelih anak-anak, tapi hari itu anak-anak ketawa mengejek Fir'aun. Lucu. Dia terbujur kaku di dalam kaca. Saya dekati kaca itu, saya lihat dekat-dekat. Dari ujung rambutnya saya perhatikan, rambutnya seperti rambut jagung warna pirang. Hidungnya tetap mancung, kulitnya kering seperti ikan lele yang baru digoreng. Kakinya saya lihat ujung kakinya, tapi dia tetap pakai celana dalam. Saat melihat wajah Fir'aun, saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati. Saya tiup beberapa kali. Saya takut jin-jin hantu setan menyertai saya pulang. Saya tengok matanya, yang saya khawatirkan andai pas saya lihat matanya tiba-tiba berkedip, apa tak pingsan saya. Pelajaran penting, hai Abdul Somad, inilah manusia terlaknat yang mau membunuh Nabi Musa. Musa meninggal, Fir'aun mati. Dunia ada zamannya, zaman ada dunianya, panggung ada masanya, masa ada panggungnya, dan sampai masanya semua orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz mati, pejabat-pejabat mati, semua mati. Yang akan kau bawa mana? Kalau pernah kakimu melangkah ke masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Tapi jamaah pare-pare nggak usah cerita masjid Pak Ustadz. Kalau tabligh akbar di masjid seramai ini biasa, tabligh akbar di musola seramai ini biasa. Tapi ini di tanah lapang, jam 1 siang, panas terik, orang ramai, ini makhluk luar biasa. Ambil gambar dari ujung sampai ke ujung, tunjukkan ke semesta alam, begini orang pare-pare pengajian. Ini kadang di tempat lain baru nggak ada kipas sudah mengeluh, kipasnya mana? Kok nggak pakai AC? Dia nggak tahu di pare-pare tak ada kipas, tak ada AC, tak ada atap. Mereka semuanya datang. Kadang-kadang saya pengajian isinya nenek-nenek aja semua. Kadang-kadang kita pengajian isinya 70 ke atas, 7 tahun ke bawah. Yang 7 tahun ke bawah ributnya setengah mati, yang 70 ke atas nggak berbunyi sama sekali. Tapi di pare-pare semuanya kumpul. Ini perlu saya yakinkan supaya jangan ada suudzon. Ini apa di absen per kecamatan? Hah? Tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Saya khawatir karena kabarnya Pak Kapolresta yang ngundang, semua takut. Diundang Kapolresta beserta alumni Timur Tengah, akhirnya takut. Kamu kenapa? Daripada susah ngurus SIM nanti. Ternyata semuanya sukarela lillahi ta'ala.
inilah yang akan dibawa mati menghadap Allah. Setiap langkah dari rumah datang kemari, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat, terhapus dosa, naik derajat insyaallah. Saya enggak jalan kaki kemari Pak Ustadz, naik motor tuh, motor banyak, setiap tetes bensinnya dibalas Allah. Kami enggak pakai bensin, pakai solar Pak Ustadz, setiap tetes solarnya pakai pertalite sama, pertamax iya juga, payah betul ceramah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu yang sana kenapa enggak memperhatikan kemari? Ternyata ada layar, semuanya nunduk, rupanya ada layar. Masya Allah, ngangkat tangan pun ke layar juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang semua tak terduga. Kadang kita menyangka nanti ceramah mau panjang lebar, tapi ternyata baru kultum sudah selesai. Kultum kuliah 7 menit. Ustadz, kenapa ceramahnya cepat betul? Jamaahnya not responding. Kita baru pembukaan, dia udah. Kamu kok tidur dengar ceramah Ustadz? Ustadz, dengar ceramah 1 pahala, tidur karena ibadah 1 pahala. Jadi kalau dikombinasikan dapat berapa? 2. Nah, Ustadz kan tahu jawabannya. Tapi di pare-pare tak ada yang tidur. Gimana mau tidur? Berdiri. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah lihat PJS Wali Kota Parepare Tuan Haji Lutfi Nasir SH, Haji Abdurrahman Saleh SE Ketua Panitia yang mengaku grogi tadi, padahal beliau senior orang tua kita. Tuan Haji Abdurrahman Mapagiling Ketua FPU Forum Peduli Umat. Ustadz Haji Ahmad Fuad Sukri LC, jauh lebih ganteng dari waktu di Mesir dulu. Ustadz Haji Ubaidillah Saleh Al-Bugizi, alumni Madinah Al-Munawwarah, bacaan Qur'annya tak berkedip. Saya melihat kedip ada sekali-sekali. Nikmatnya bacaan, mertua mana yang tak senang hati melihat menantu. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa hafiz Quran seperti beliau. Saya setiap pulang ke rumah, mak, aku tadi ceramah, jamaahnya ramai sekali. Cita-citaku belum sampai. Apa mak? Kau tak hafal Quran. Mak, aku tamat dari Mesir, S1 LC, S2 Maroko. Cita-citaku belum sampai. Apa? Kau tak hafal Quran. Sampai hari ini cita-cita mak saya tak sampai. Nanti mak, tengok saja anakku. Anakku pasti hafal Quran. Belum. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran. Tapi anak kita yang hafal Quran itu matanya harus dijaga, karena ngafal Quran itu susah. Kenapa Ustadz kita, Ustadz Ubaidillah Saleh, kenapa dia pakai sorban ditutupnya? Itu untuk menjaga matanya jangan melihat kanan kiri. Tutup. Maka ditutup. Itu maka ditutup. Dia harus mata. Itu pun menunduk tak ada. Karena dia hafal Quran. Orang hafal Quran, mata itulah yang menghilangkan hafalan.